Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Sitara Maraktiva dengan NIM 2101307 dari DKVB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya yang berjudul Analisis Semiotika Roland Barthes terhadap poster film The Silence of the Lambs sebagai tugas UAS mata kuliah semiotika yang diampu oleh Bu Adit. Pertama, poster ini merupakan selembar kertas publik yang menyampaikan informasi melalui teks dan atau gambar grafis. Poster ini khususnya poster yang khususnya merupakan poster film ini diproduksi secara massal dan dibuat untuk didistribusikan secara luas dan digunakan untuk menarik penonton film. Adanya penulisan jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan peran semiotika yang terkandung dalam poster ini untuk mengkomunikasikan dan menyampaikan secara visual isi dari film tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan semiotik Roland Barthes. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik observasi dan studi literatur. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa elemen-elemen visual pada poster baik gambar, teks, warna, dan sebagainya memberikan makna yang berbeda di setiap elemennya. Film merupakan salah satu media massa komunikasi dengan bentuk audiovisual. Film ini memiliki kekuatan dalam menyampaikan komunikasi terhadap target audiensnya dengan konsep cerita yang dimiliki. Salah satu cara untuk mempromosikan sebuah film adalah dengan membuat poster film. Dan karena film membutuhkan audiens yang banyak untuk mengonsumsi karya tersebut, maka poster film ini diproduksi secara massal yang membutuhkan teknologi dan profesionalisme yang tinggi. Disinilah dibutuhkannya peran desainer yang berkemampuan tinggi dalam mendesain untuk membuat suatu poster film yang berkualitas dan dapat mengkomunikasikan secara visual. Film yang saya bahas, yaitu The Silence of the Lambs ini, mempunyai genre thriller misteri. Sinopsisnya yaitu uh, seorang siswi terbaik di suatu akademi pelatihan FBI, yakni Clarice Starling, diminta oleh atasannya, Jack Crawford, untuk mewawancari Dr. Hannibal Lecter. Hannibal ini merupakan seorang psikiater yang brilian, namun ia juga merupakan seorang psikopat kekerasan yang sekarang ini telah dipenjara untuk berbagai tindakan kriminal, yaitu pembunuhan dan kanibalisme. Crawford ini percaya bahwa Hannibal mungkin memiliki wawasan tentang suatu kasus kriminal akan keberadaan seorang pembunuh berantai bernama Buffalo Bill, yaitu seorang kriminal yang menjadi target utama FBI pada kala itu, terutama dengan keterlibatannya dalam penculikan seorang gadis yang merupakan anak dari seorang menteri negara yang penting. Film ini itu sebenarnya diangkat dari novel yang ditulis oleh Thomas Harris. Kemudian kita bisa lihat identifikasi masalahnya. Ada 6 ya. Yang pertama, apa saja kelebihan dan kekurangan dari poster The Silence of the Lambs dari segi desain. Yang kedua, di manakah poster film ini dipasang. Yang ketiga, siapa yang membuat poster ini. 4, kapan poster ini dibuat. Yang kelima, mengapa tinjauan desain poster film ini dilakukan dengan pendekatan semiotik. Dan 6, bagaimana poster ini dapat mengkomunikasikan cerita pada film tersebut. Karena ini melakukan pendekatan semiotika Roland Barthes, maka saya akan menjelaskan lebih rinci. Roland Barthes ini merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam bidang semiotika. Pada 1956, ia melihat sebuah peluang dalam menerapkan semiotika pada berbagai bidang. Teori semiotika Roland Barthes ini merupakan pendekatan kritis terhadap analisis tanda dan makna dalam budaya. Ia mengembangkan teorinya sebagai cara memahami bagaimana pesan dapat disampaikan melalui simbol dan tanda dalam bahasa dan budaya. Barthes memandang bahasa sebagai sistem tanda yang terdiri dari tanda-tanda yang terdiri dari sebuah signifier dan signified, yaitu penanda atau petanda. Barthes juga membedakan antara denotasi dan konotasi. Peran mitos dalam budaya juga disorot oleh Barthes. Menurutnya, mitos adalah salah satu cara budaya mengemas dan menyampaikan pesan-pesan ideologis sebagaimana yang dikutip oleh Hasanah. Mitos merupakan bentuk ideologi yang terkandung dalam tanda dan simbol yang sering kita temukan sehari-hari. Secara keseluruhan, teori yang dikemukakan oleh Barthes ini memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami peran tanda dan simbol dalam bahasa dan budaya. Lalu, di sini ada tujuan penulisannya, yaitu
saya membuat artikel jurnal ini untuk menganalisa desain poster film The Silence of the Lambs dengan pendekatan semiotik dan juga prinsip-prinsip desain. Dan yang terakhir adalah untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan poster ini untuk membantu dalam memahami tinjauan desain. Hmm, Lalu kita bisa lihat ini judulnya The Silence of the Lambs, yaitu sebuah poster film dengan ukurannya 91,44 dikali 60 kali 60 60,96 dan tebalnya itu 0,51 cm yang dibuat oleh Dazu Design Agency. Poster film ini biasa dipasang dan diletakkan pada bioskop, terutama ketika film tersebut akan tayang. Poster ini bisa kita lihat didominasi oleh wajah pucat seorang perempuan bermata merah cerah dengan seekor lengat yang menutupi mulutnya. Judulnya memakai warna jingga yang kontras dengan latar belakang yang gelap. Pada bawah judul terhadap tagline tebal yang diketik dengan font putih di dalam sebuah persegi panjang hitam tipis yang berbunyi "From the Terrifying Bestseller" atau dari bestseller yang menakutkan, yang secara langsung ditujukan kepada basis penggemar yang terbentuk sebelumnya karena buku-buku yang telah ditulis oleh penulis, yaitu Thomas Harris. Terdapat pula sebuah billing block pada bawah tagline yang mencakup direktur, produser, perusahaan distribusi dan produksi, dan lain-lain. Lanjut kita akan masuk ke analisis formalistik. Yang pertama ada prinsip desain. Di sini kita dapat melihat penekanan kesatuan keseimbangan. Penekanan ini bisa kita lihat dari lengat yang sebagai point of interest dan wajah pucat seorang perempuan dan lengat yang diletakkan pada mulutnya menciptakan suatu kesatuan, yakni adanya hubungan yang jelas di antara dua subjek tersebut sehingga dapat mengkomunikasikan konsep yang serupa. Lalu terdapat juga salah satu teori Gestalt, yaitu simplicity, yang diartikan sebagai elemen yang serupa itu dianggap lebih terkait daripada elemen yang berbeda. Bisa ditunjukkan dari gambar yang dapat terlihat seperti sebuah tengkorak pada ngengat, bisa dilihat ini. Namun jika diperhatikan lebih baik, terlihatlah sebuah eh, bentuk-bentuk tubuh perempuan yang disusun agar menyerupai bentuk tengkorak. Ini tuh diambil dari karya lamanya Salvador Dali yang bertajuk Woman Forming a Skull pada tahun 1951. Lalu warnanya di sini ada hitam sebagai kekuatan, kematian, kejahatan, misteri, dan ketakutan. Putih yang memiliki makna kebaikan, kepolosan, kemurnian, kesempurnaan, keamanan. Merah yang memiliki makna kekerasan, bahaya, amarah, dan petualangan. Jingga yang memiliki arti kegembiraan, daya tarik, dan tekad. Biru yang memiliki makna kepercayaan diri, kesedihan, kecerdasan, dan kedalaman. Kombinasi antara warna hitam dan putih ini dapat menciptakan suasana yang argumentatif. Kontras antara putih dan hitam menunjukkan terang dan gelap, siang dan malam. Dalam spektrum tampak, putih memantulkan cahaya dan merupakan kehadiran dari semua warna, sedangkan hitam itu sebaliknya, ia menyerap cahaya dan merupakan ketiadaan warna. Nah, warna ini tuh membentuk hubungan asosiatif dengan baik, yaitu kayak baik dan jahat, kejujuran dan kebohongan, dan seterusnya ya. Dalam proses ini, hitam putih juga berperan sebagai sarana untuk mendefinisikan bentuk. Jadi, wajah si perempuan itu makin terlihat, makin dinamis. Nah, ada pula kombinasi warna jingga dan biru yang merupakan salah satu dari tiga set warna komplementer. Nah, karena mereka berseberangan, mereka mengekspresikan suasana dinamis yang penuh ketegangan. Mereka menyandingkan gagasan seperti energi dan kelesuan, kehangatan dan dingin. Lalu ada tipografi. Di poster ini menggunakan font Binder style untuk judulnya, sedangkan pada tagline memakai font Futura. Tidak seperti kebanyakan poster film, The Silence of the Lamb hanya memasukkan satu bagian dari dokumentasi resmi, dan ini adalah billing block. Jika Anda belum tahu, billing block itu pada dasarnya adalah kredit singkat dengan orang-orang utama yang terpenting yang terlibat, seperti direktur, produser, perusahaan distribusi dan produksi, dan lain-lain. Nah, biasanya ini selalu ditulis dalam font yang kebanyakan sama, tidak peduli film apa atau genre apa. Jadi pasti rata-rata hampir semuanya sama di semua film atau genre lain. Nah, kita langsung aja masuk ke topik utamanya, yaitu analisis semiotika. Menurut Roland Barthes, pada gambar ini kita bisa melihat ya denotasinya seorang perempuan berwajah pucat dengan lengat di mulutnya. Lalu ia berkonotasi wajah pucat seorang perempuan pada film ini menggambarkan bahwa ia tidak bersalah atau dianggap tidak bersalah.
Mitosnya seorang perempuan yang pucat diidentikan dengan domba pada film ini, yang dibungkam mulutnya oleh seekor lalat yang diidentikan pada kata silence pada film ini, mengindikasikan bahwa ia merupakan seorang korban dari suatu kasus kriminal dan dia tidak bisa mengeluarkan suaranya akan meminta pertolongan. Lalu ada sepasang mata berwarna merah. Warna merah ini dapat diasosiasikan dengan bahaya, kejahatan, dan amarah. Mitosnya menunjukkan kekuatan yang dimiliki Lecter atas Clarice dalam film dan bagaimana dia dapat manipulasi dan menggunakannya karena mata adalah hal yang sangat kuat, mampu menghalangi penglihatan atau pandangan seseorang akan sesuatu bisa sangat nyaman bagi yang melakukannya tapi sangat disayangkan bagi yang dimanfaatkannya. Jadi lebih kayak singkatnya itu termanipulasi. Lalu yang ketiga, bisa dilihat ada seekor lalat, Death's Head Hawk Moth, atau bisa juga disebut dengan lalat tengkorak. Lalat ini memiliki konotasi menjadi bebas dan berubah baik secara literal atau metaforis. Mitosnya, lalat ini mewakili apa yang benar-benar diinginkan Buffalo Bill. Karena Buffalo Bill ini kan dia pria, seorang pria, tapi dia ingin merubah dirinya menjadi wanita. Nah, inilah yang alasan dia membunuh banyak korban perempuan dan menggunakan kulit mereka untuk berkreasi eh, mengkreasikan kepompongnya yaitu eh, badannya yang akan mengubahnya menjadi seorang wanita. Dia saat ini masih dalam kepompong mencoba bertransformasi, tinggal menunggu atas perubahannya. Lalu kita bisa lihat yang tadi sudah saya bahas ya, yaitu corak tengkorak yang terdiri dari bentuk tubuh wanita pada hangat. Tengkorak merupakan kerangka kepala manusia yang dapat diasosiasikan dengan kematian. Para wanita yang membentuk membentuk tengkorak ini mewakili apa adanya Buffalo Bill. eh, Dia itu menginginkan jenis kelamin perempuan kan, tapi tidak bisa, dan dikumpulkan dengan cara yang membunuh kematian juga. Mereka pada dasarnya adalah korban. Lalu ada judul film The Silence of the Lambs yang berarti domba-domba yang terbungkap. Gagasan membungkam sesuatu dapat mengisyaratkan pembunuhan. Bagian domba dapat menunjukkan bahwa Hannibal Lecter tidak melihat mereka sebagai manusia, artinya dia dapat menggunakannya untuk membunuh dan juga memakannya. Begitu pula Buffalo Bill yang terus membunuh para domba, tanda kutip, untuk keinginan dirinya sendiri. Korban-korban Buffalo Bill tidak dapat mendapatkan pertolongan. Lalu, yang terakhir ada wajah yang disinari oleh cahaya dari samping. Cahaya yang menyinari wajah dari sampingnya menciptakan kontras antara gelap terangnya cahaya. Penggunaan pencahayaan yang sangat terang di satu sisi wajahnya yang kontras dengan sisi yang sangat gelap di sisi lainnya menunjukkan kontras tidak hanya pada wajah perempuan itu, tetapi juga kebaikan dan kejahatan dalam film itu sendiri. Penggunaan warna terang dan gelap yang kontras ini terlihat di seluruh film thriller karena merupakan unsur kebaikan dan kejahatan di seluruh film tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan pada makna warna hitam dan putih ya, kombinasi kedua warna tersebut. Lalu adanya kelebihan dan kekurangan poster. Kelebihannya, poster ini dapat menyampaikan isi cerita keseluruhan film tersebut dengan menyajikan elemen-elemen visual yang menarik serta memiliki pesan yang terkandung di baliknya. Audiens juga akan mengingat poster ini akan keunikan dan bagaimana poster ini dapat mengemas tanda dan simbol menjadi hal yang sangat penting untuk alur ceritanya itu sendiri. Namun, sayangnya, poster ini tidak memiliki ikon di mana larangan batas usia untuk menonton film ini, sedangkan film ini mengandung banyak unsur kekerasan. Kesimpulannya, sebuah poster film dapat menyampaikan sekaligus mengkomunikasikan pesan apa yang terkandung dalamnya, seperti alur cerita, penokohan, genre, dan sebagainya. Tanda dan simbol sebagai salah satu elemen visual pada poster dapat dianalisis dengan pendekatan semiotika, di mana terdapat denotasi, konotasi, dan mitos yang mengacu pada teori semiotika Roland Barthes. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan artikel jurnal ini. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.